masih bisa melanjutkan kegiatan di sesi kedua, yang mana kalau tadi enter itu Ibu Ati Latifah SPDI. Sekarang kita lanjut ke sesi kedua, di mana presentasinya adalah Bapak Juli Hamzah SPD. Pada kesempatan kali ini, insya Allah beliau akan mencoba memaparkan sebuah metode atau sebuah cara di sesi atau di masa kita semua ini sedang dirumahkan, di mana kerja di rumah, belajar di rumah, mengajar di rumah, segala dinikmat. Adapun judul dari materi kali ini adalah cara mengelola sampah rumah tangga yang mudah di masa WFH. Non WFH teh seorang kayak beri dibahas ku Pak Juli Erpina Mas. Kata tina non WFH. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya akan sedikit memaparkan identitas beliau atau CV-nya. Pertama bisa kita lihat. Beliau bernama Juli Hamzah, tempat tanggal lahir Bandung, tanggal 23 Juli 1967. Tugas sekarang di SMPN Negeri 3 Margahayu. Kebetulan itu alma mater saya juga. Alamat Pauban. Apa? Pendidikan SD di SDN 4 Soreang. Ternyata alumni dari Ibu Juli juga ya. Maaf, Ibu Ati. Maaf, Ibu Ati. SMP-nya di YPPKP Margahayu dan SMA-nya SMA Negeri 4 Bandung. Kuliahnya di IKIP Bandung D3 Pendidikan Teknik Otomotif dan juga di Uninus Bandung S1 Pendidikan Matematika. Mungkin itu selintas mengenai kurikulum kita beliau dari Bapak Juli. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan serahkan mic atau waktu kepada Bapak Juli untuk memaparkan materinya secara langsung. Silakan Bapak Juli. Terima kasih Pak Cecep atas waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini pada meeting room kelompok 16 saya akan mencoba memaparkan terkait dengan sampah rumah tangga. Namun sebentar, saya masih menata dulu ini karena tadi perubahannya dari sesi 1 dari sesi Bu Ati ke saya terlalu mepet sehingga persiapannya masih dioprek-oprek kene. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan ada tugas juga dari kegiatan PCT ini, di mana setiap peserta harus memperagakan sebagai presenter. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mencoba juga untuk menjadi presenter dengan materi yang mudah-mudahan bisa mengisi waktu di masa work from home ini, di mana pada saat ini kita Bapak Ibu guru atau pegawai banyak yang bekerja dari rumah, kemudian juga anak-anak yang sekolah belajar dari rumah. Tentunya hal itu akan banyak waktu di rumah untuk berkumpul dengan keluarga, dan tentunya juga hal itu banyak kegiatan di rumah yang kalau terlalu lama akan menjadi bosan.
Sehingga saya berpikir mungkin ini salah satu tawaran mungkin kepada Bapak Ibu yang ada di rumah untuk diselingi kegiatannya dengan mengelola sampah di rumah. Tentu ini mengelola sampah yang mudah saja, yang relatif bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu di rumah. Kalau sehari-hari ketika dalam keadaan normal, Bapak Ibu tentunya banyak waktunya di luar rumah, tapi sekarang banyak waktu di rumah, tentunya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan kegiatan ini. Tentunya dengan mengelola sampah di rumah tangga ini banyak manfaatnya. Salah satunya tentunya di rumah akan lebih bersih, lebih nyaman, terhindar dari bau busuk yang ditimbulkan dari sampah yang sekian lama tidak diangkat, ataupun juga bisa mengundang penyakit juga kalau sampah di rumah tidak dikelola dengan baik, sehingga lalat ataupun binatang-binatang lain yang mencium bau aroma dari sampah ini akan datang ke rumah kita, yang tentunya rumah yang tidak dirawat atau tidak dibersihkan dari sampah. Selain itu, tentunya juga kita berpikir bahwa sampah ini semakin lama, semakin hari itu semakin menumpuk. Bisa dilihat itu di TPA, bukan semakin habis tetapi semakin menggunung. Dengan peran serta kita dari rumah dalam mengelola sampah ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk mengurangi sampah di tempat pembuangan akhir atau tempat pengolahan akhir. Tentunya peran serta kita sangat bermanfaat untuk semuanya, untuk lingkungan kita juga. Dan perlu diketahui juga oleh Bapak dan Ibu bahwa di Kabupaten Bandung khususnya ini produksi sampah rumah tangganya atau sampah secara umum itu mencapai 1.440 ton per hari. Dan yang baru bisa ditangani oleh Dinas Kebersihan, oleh pemerintah, yaitu baru 320 ton per hari. Artinya ada sekitar 1.000-an ton sampah yang belum bisa dikelola dengan baik. Nah, hal ini memerlukan pemikiran kita, memerlukan peran serta kita sebagai warga Kabupaten Bandung, khususnya warga negara Indonesia pada umumnya. Kita harus juga berperan serta terhadap masalah sampah ini. Apalagi Kabupaten Bandung sudah mencanangkan pada tahun 2020 ini sebenarnya Kabupaten Bandung sebagai kabupaten yang bebas sampah. Dalam hal ini bebas sampah itu bukan berarti tidak ada sampah sama sekali, tetapi dari grafik produksi sampah itu harusnya menurun. Namun karena terjadi wabah sehingga mungkin di tahun 2020 ini programnya sedikit terganggu. Halo? Ya, ya Bu. Ayah, iya Bu?
Nah, kita lanjutkan. Selain yang tadi saya sampaikan, dampak negatif dari sampah ini, terutama sampah yang sudah ada di TPA, di tempat pembuangan akhir, itu sangat mencemari lingkungan, baik pencemaran air yang ada di sekitar TPA tersebut, kualitasnya semakin menurun, karena bagaimanapun sampah tersebut akan air, terutama air hujan yang membawa kotoran-kotoran dari sampah itu akan meresap ke dalam tanah dan selanjutnya akan mencemari air-air atau sumber-sumber air yang ada di sekitar TPA tersebut. Kemudian juga pencemaran udara, aroma bau yang dapat ditangkap di sekitar pembuangan akhir itu sangat mengganggu sekali, sehingga banyak yang tidak setuju bila ada TPA di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Banyak demo-demo yang menolak bila pemerintah mengajukan sebuah tempat untuk dijadikan sebagai TPA. Kemudian juga pencemaran tanah itu sama seperti air karena terbawa oleh air. Halo? Masih ayah Bu suarana? Iya. Ya. Kemudian juga karena terus menggunung di TPA tersebut, menggunung oleh tumpukan sampah, bisa juga menimbulkan longsor. Mungkin dari kita masih ingat pada tahun 2005 terjadi longsoran yang besar di TPA Lewi Gajah. Tahun 2005 itu terjadi longsoran sampah, timbunan sampah di TPA Lewi Gajah, sehingga menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Selain itu juga dari tumpukan itu timbul juga gas metan. Gas metan ini yang memang mudah terbakar, sehingga bisa menimbulkan juga kebakaran di tempat pembuangan akhir tersebut. Nah, itu Bapak Ibu mungkin dapat saya sampaikan bahwa dampak negatif dari sampah ini, khususnya di TPA, di tempat pembuangan akhir, begitu banyaknya, sehingga sudah sepantasnya lah kita di rumah sudah mulai memikirkan bagaimana kita agar mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Itu dasar pemikiran kenapa saya menyampaikan atau ingin memaparkan materi ini. Ya, pertama untuk kebersihan di rumah juga, kesehatan di rumah, dan yang kedua juga memikirkan bagaimana di TPA ketika sampah itu sudah dibuang. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya sedikit ingin menyampaikan definisi. Ini definisi sampah. Di undang-undangnya itu disebutkan bahwa sampah rumah tangga itu adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah, di dalam rumah tangga. Kemudian kalau melihat atau membaca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisinya itu adalah barang yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai lagi atau tidak diinginkan lagi. Misalnya kotoran, kaleng minuman, daun-daunan, kertas, dan lain-lain. Nah, ini definisi sampah. Jadi pada intinya adalah barang yang sudah tidak
terpakai lagi atau sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, nah ini adalah tabel dari produksi sampah atau tabel dari bagaimana keluarga atau rumah tangga menyikapi sampah ini, menangani sampah ini. Di sini ada tabel sikap rumah tangga atau keluarga di rumah tangga terhadap sampah. Ini adalah survei indeks perilaku survei indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup. Ini Badan Pusat Statistik tahun 2017. Di sini bisa dilihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Indonesia itu menangani sampahnya dengan cara dibakar. Di sini ada 53% keluarga yang menangani sampahnya itu dengan cara dibakar. Tentunya ini sebuah hal yang tidak diperkenankan lagi sekarang, karena dengan cara dibakar akan menimbulkan gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran itu yang berbahaya untuk kesehatan maupun lingkungan. Sehingga di dalam kegiatan-kegiatan penilaian tentang lingkungan hidup itu sangat memperhatikan sekali bagaimana mengelola sampah di lingkungan, atau misalkan contoh di sekolah. Di sekolah ketika ada penilaian lingkungan hidup atau tentang kesehatan dan lain sebagainya, itu kalau ketahuan tahu ada tanda-tanda di sekolah itu menangani sampahnya dengan dibakar, sudah sekolah itu akan mendapat nilai yang sangat kecil atau penilaian yang jelek, karena mulai dikampanyekan bahwa membakar atau menangani sampah dengan cara dibakar itu sudah tidak diperkenankan lagi. Kemudian yang paling kecil ini yang 0,1% itu didaur ulang. Jadi masih daur ulang ini padahal adalah salah satu upaya untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Namun ternyata dari tabel ini bisa dilihat bahwa keluarga yang menangani sampahnya dengan cara didaur ulang itu baru 0,1%, sangat kecil sekali. Kemudian juga yang dibuat kompos yang disetorkan ke bank sampah, ini adalah cara-cara untuk mengurangi sampah sehingga tidak sampai di TPA. Ternyata persentasinya masih kecil sekali dibandingkan dengan yang dibuang ke TPS atau dibuang ke sungai, ditimbun, dikubur, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini menunjukkan bahwa keluarga atau rumah tangga di sebagian besar masih menggunakan cara-cara penanganan sampah yang relatif belum sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, akan saya tampilkan ini tujuan pengelolaan sampah di rumah tangga, yaitu tujuan utamanya adalah supaya sampah memiliki nilai ekonomi
atau merubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Kita tahu bahwa banyak orang yang sukses atau memiliki penghasilan yang tinggi dari usahanya mengelola sampah. Nah, hal itu tentunya menjadi peluang juga untuk sebagai tambahan penghasilan bila kita bisa mengelolanya dengan baik. Kemudian juga selain bisa menambah nilai ekonomi, juga paling tidak bisa merubah bahwa bahan-bahan yang nanti diteruskan atau dibuang itu tidak membahayakan lingkungan. Selain itu juga ya paling tidak untuk agar lingkungan di rumahnya itu lebih nyaman atau lebih sehat untuk dijadikan tempat tinggal. Itu Bapak dan Ibu terkait dengan tujuan pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi yang paling tidak kita bisa menambah atau membuat sampah itu menjadi bernilai ekonomi, dan juga supaya bagaimana agar sampah itu ketika dibuang atau bisa dirubah menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya ingin menjelaskan lagi. Nah, ini grafik atau tabel yang ingin saya jelaskan bahwa pengelolaan sampah di rumah tangga ini yang akan saya sampaikan berikutnya, bagannya kurang lebih seperti ini. Jadi di rumah itu kita bisa melakukan dua hal, yaitu pertama melakukan pengurangan sampah, dan yang kedua penanganan sampah. Jadi bisa kita melakukan di rumah itu, upayanya adalah pengurangan sampah dan penanganan sampah. Di sini untuk pengurangan sampah ini adalah upaya warga di rumah tangga tersebut, bagaimana caranya supaya tidak menyampah, tidak memproduksi sampah. Itu intinya dari pengurangan sampah tersebut. Jadi dalam upaya pengurangan sampah itu bagaimana caranya supaya tidak menimbulkan atau menghasilkan sampah. Kalau dalam bagian penanganan sampah di sini adalah bagaimana upaya keluarga tersebut atau rumah tangga tersebut, bila sampah itu sudah ada, sudah muncul, apa yang harus dilakukan. Nah, untuk pengurangan sampah ini ada beberapa upaya. Di sini ada reduce. Reduce itu pembatasan timbulan sampah. Nanti akan dijelaskan. Terus juga ada istilahnya reuse, penggunaan kembali. Nah, ini dua metode ini, dua prinsip ini adalah dalam upaya untuk mengurangi sampah. Selanjutnya ini penanganan sampah. Penanganan sampah, bila sampah sudah timbul, apa yang harus dilakukan oleh keluarga tersebut, oleh rumah tangga tersebut. Nah, yang bisa dilakukan adalah pertama, pemilahan sampah. Jadi keluarga itu dipilah sampah-sampah yang dihasilkan di rumah tangga tersebut. Pemilahannya ada yang sederhana saja, bahan organik dan bahan non-organik, bahan basah, bahan kering, sampah basah, sampah kering. Nah, itu bisa saja seperti itu. Tapi kalau ingin lebih
rinci lagi, bisa dipilah berdasarkan bahan berbahaya atau beracun. Bahan berbahaya misalkan beling, ya, pecahan-pecahan beling atau pecahan kaca dan lain sebagainya. Beracun, ya, misalkan membuang bekas-bekas pembungkus, misalkan pembersih atau bekas deterjen dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya untuk memilah hal-hal tersebut. Kemudian juga bisa dipilah berdasarkan sampah mudah terurai. Ini termasuk kelompok organik, sampah-sampah organik. Kemudian juga dipilah berdasarkan sampah yang dapat digunakan kembali. Ini biasanya adalah sampah-sampah non-organik. Kemudian ada juga sampah yang dapat didaur ulang. Nah, ini seperti kertas, kemudian juga plastik, itu bisa didaur ulang. Kemudian pengolahan sampah. Kalau tadi dipilah, setelah dipilah, diolah. Nah, untuk pengolahan ini ada beberapa teknik atau beberapa cara, yaitu bisa dipadatkan, bisa didaur ulang, dan bisa dibuat kompos atau pengomposan. Di sini pemadatan dan recycle atau daur ulang itu adalah fokusnya ke sampah organik, sampah non organik. Kalau pengomposan itu adalah dikhususkan atau difokuskan untuk menangani sampah organik. Nah, ini bagian yang akan saya jelaskan atau materi terkait pengelolaan sampah ini yang akan kita coba jelaskan berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, tadi sudah secara umum sudah disampaikan pengelolaan sampah di rumah itu ada dua, ya, ada pengurangan sampah dan ada penanganan sampah. Tadi sudah dijelaskan bahwa pengurangan sampah itu adalah upaya untuk supaya sampah tidak timbul, dan penanganan sampah adalah upaya untuk menangani ketika sampah sudah ada. Jadi sebelum ada sampah dan setelah ada sampah. Nah, ini akan kita coba untuk dibahas sedikit. Nah, kita akan coba membahas dulu mengenai pengurangan sampah. Di sini ada prinsip yang bisa kita lakukan, yaitu dengan pembatasan timbulan sampah atau kita sebut reuse, dan prinsip penggunaan kembali sampah atau reuse. Nah, untuk reuse ini berarti dalam kegiatan sehari-hari kita mencoba bagaimana agar sampah itu tidak timbul, sampah itu tidak kita produksi. Kita berupaya keras, berpikir keras bagaimana caranya supaya sampah itu tidak timbul di lingkungan kita. Nah, untuk itu tentunya ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut. Yang pertama, mungkin bisa kita lakukan dengan mudah sekali, tapi terkadang kita sering lupa, yaitu ketika kita mau belanja ke supermarket, biasanya kan kalau dulu itu
supermarket sudah menyediakan kantong keresek. Jadi Bapak Ibu kalau mau belanja tinggal datang saja ke sana, tidak harus bawa apa-apa, hanya bawa uang saja, dan nanti di kasir Bapak Ibu tinggal menyerahkan belanjaannya dan disimpan atau dimasukkan ke dalam tas yang atau kantong kresek yang disediakan oleh toko tersebut atau supermarket tersebut. Nah, tentunya hal ini jelas kresek itu yang dijadikan sebagai tempat belanjaan kita merupakan pada akhirnya nanti akan menjadi sampah. Untuk 1-2 orang mungkin tidak terasa hanya 1-2 kresek, tapi kalau dikumpulkan satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, ini bisa membuat TPA menjadi seperti gunung, seperti bukit. Oleh karena itu, perlu dari sekarang kita sebagai warga kabupaten, warga negara berpikir jauh, apa yang kita lakukan ini apakah berdampak tidak terhadap lingkungan. Nah, oleh karena itu, untuk supaya produksi sampah kantong kresek ini bisa dikurangi, alangkah baiknya bila Bapak Ibu membawa tas belanja. Tas belanja itu bisa dibawa dan dipakai untuk membawa barang belanjaan Bapak Ibu. Kalau dulu waktu saya kecil itu hal yang biasa bila orang tua saya ke pasar membawa kantong, ya, jamil kalau dulu tuh, kantong, ya, kantong plastik tapi besar ukurannya. Nah, itu digunakan untuk tempat untuk membawa belanjaan, dan itu digunakan berulang-ulang setiap ke pasar dibawa. Namun sekarang kebiasaan itu semakin hilang. Mungkin ada sebagian yang masih menggunakan itu, tapi sebagian besar, dan juga mungkin karena juga gaya sekarang itu belanja itu kadang kapan saja dilakukannya. Kalau dulu waktu orang tua saya belanja itu sudah dijadwal, pagi itu sudah belanja. Kalau sekarang kan bisa kapan saja, apalagi dengan Bapak Ibu sebagai pegawai yang tentunya tidak bisa mengalokasikan waktu khusus untuk belanja, tapi belanjanya di sela-sela pekerjaan Bapak Ibu, sehingga ketika ingat belanja langsung saja datang, tidak berpikir membawa tempat untuk belanjaannya. Dan juga kalau dulu yang saya ingat itu untuk membungkus di pasar itu menggunakan daun waru, daun jati, itu sudah biasa. Jarang yang menggunakan plastik, ya. Itu daun-daun jati itu digunakan untuk pembungkus. Kemudian berikutnya mungkin partisipasi kita adalah juga ketika membeli barang-barang yang dikemas dalam botol plastik atau sejenisnya, itu lebih baik kalau kita memilih yang isi ulang. Jadi bisa si botolnya itu bisa digunakan berkali-kali, tinggal memakai atau diisi dengan isi ulang. Kemudian juga bagi kita sebagai pegawai, ya, pegawai mungkin di sekolah atau di kantoran,
untuk menghemat atau juga untuk membatasi sampah itu, kita kalau berkirim surat atau berkirim hal-hal apapun bisa menggunakan email. Sekarang sudah mulai digalakkan mengirim undangan itu melalui email atau WA. Dengan cara demikian bisa mengurangi penggunaan kertas. Dan juga sekarang di masa work from home ini, segala sesuatu sekarang menggunakan media online, sehingga penggunaan kertas akan lebih sedikit dibandingkan di waktu-waktu normal. Kemudian juga hal-hal kecil lainnya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah-sampah tersebut adalah misalkan menggunakan sapu tangan yang dari kain sebagai pengganti tisu. Di rumah juga kita menggunakan lap tangan ya, yang lap tangan itu daripada menggunakan tisu, lebih baik menggunakan lap tangan, sehingga kalau sudah kira-kira kotor itu bisa dicuci kembali dan tidak menimbulkan sampah. Kemudian juga ini hal-hal kecil lainnya yang bisa kita ingatkan kepada anggota keluarga kita adalah menghabiskan makanan. Jangan sampai makanan itu banyak yang dibuang. Ya, bagaimana caranya agar kita mengupayakan seoptimal mungkin makanan yang kita buat di rumah itu bisa dikonsumsi sampai habis, tidak bersisa. Kemudian juga ketika kita beli air minum dalam kemasan, usahakan kalau bisa di rumah terutama tidak usah membeli air minum dalam gelas, karena itu akan banyak sampah yang ditimbulkan. Lebih baik yang galon yang bisa diisi ulang, itu lebih rendah produksi sampahnya daripada kita membeli air minum dalam kemasan gelas, sehingga paling tidak itu kan dalam satu dus itu ada 48 buah gelas, sehingga kalau sudah habis itu akan ada 48 buah sampah plastik. Kemudian juga Bapak Ibu, hal-hal kecil lainnya yaitu misalkan kita punya baju nih di rumah, baju yang masih bisa dipakai, masih bagus, tapi di tubuh kita sudah kecil, ya daripada dibuang lebih baik diberikan saja kepada tubuhnya yang atau badannya yang masih muat dengan baju kita itu. Jadi dengan cara seperti itu, selain mengurangi sampah, juga kita bisa beramal. Terus juga bisa Bapak Ibu juga terkadang aksesoris yang digunakan itu banyak terutama mungkin ibu-ibu ya yang suka membeli aksesoris, terkadang baru sekali pakai sudah, karena harganya juga mungkin relatif murah, sehingga di rumah itu numpuk aksesoris. Nah itu kalau pada akhirnya bisa jadi sampah kan sayang. Lebih baik kalau bisa itu dikurangi lah membeli hal-hal seperti itu yang bisa akhirnya menjadi sampah. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi adalah pembatasan timbulan sampah atau reduce. Nah, sekarang yang kedua adalah penggunaan kembali sampah atau reuse. Di sini mungkin bisa saya sampaikan beberapa hal atau beberapa contoh. Di antaranya adalah untuk kita sebagai pegawai atau anak-anak kita sebagai pelajar itu
coba kalau kertas itu bisa digunakan bolak-balik. Jadi diisinya itu yang ditulisnya itu di dua mukanya, tidak hanya di bagian depannya saja. Terkadang ada guru yang mungkin di halaman depannya anak itu ngeprint dan salah, kemudian dia pakai sisi belakangnya yang masih kosong. Ada guru yang tidak memperkenankan itu, tapi ada juga guru yang malah memberikan pujian kepada anak tersebut karena dia sudah sadar lingkungan bahwa bagian depannya salah, ya tidak apa-apa, pakai halaman belakangnya. Dan ya itu kita harus satu pemahaman sebagai mungkin guru, jika ada siswa yang menggunakan bolak-balik satu halamannya yang salah, dipakai lagi halaman belakangnya, ya saya pikir itu adalah salah satu upaya anak-anak kita bagaimana dia supaya tidak banyak sampah yang dihasilkan. Mudah-mudahan saja kita semua sekarang bisa memberikan keleluasaan kepada anak-anak kita untuk menggunakan kertas bolak-balik, yang satu misalkan yang salahnya, yang belakangnya yang benarnya, ya kita terima saja itu sebagai salah satu bentuk upaya anak kita bagaimana menangani sampah. Kemudian sebagai contoh lainnya dari reuse ini, dari penggunaan kembali, yaitu kresek yang mungkin dari toko atau dari supermarket yang diberikan tadi secara gratis, itu bisa digunakan kembali. Jadi tidak langsung sekali pakai, sudah di rumah barang belanjaannya sudah disimpan, itu dibuang. Jangan, saya pikir lebih baik digunakan kembali untuk mengurangi sampah. Simpan, dilipat baik-baik, dan nanti ketika mau belanja lagi itu dibawa atau digunakan untuk hal yang lain. Terus berikutnya contoh lainnya, ya ini banyak juga dari kegiatan-kegiatan untuk membuat sampah-sampah dari plastik atau dari bungkus-bungkus yang terbuat dari plastik, itu dibuat kerajinan tangan, yaitu sangat baik sekali. Jadi di rumah bisa mengisi waktu untuk digunakan membuat kerajinan tangan dari barang-barang yang sudah tidak terpakai atau dari kemasan-kemasan plastik yang bisa digunakan atau dibuat kerajinan tangan. Atau juga bisa misalkan ada pakaian yang sudah sobek, pakaian yang sudah atau kena luntur, yang sudah tidak layak lagi kalau dipakai, itu jangan dibuang. Bagaimana kalau digunakan untuk menjadi lap, untuk jadi lapel atau lap untuk membersihkan ketika kita mencuci motor misalkan, nah itu gunakan lap-lap dari pakaian bekas itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yaitu mungkin contoh-contoh terkait dengan kegiatan di rumah untuk mengurangi sampah, yaitu dengan membatasi dan juga menggunakan kembali. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ini terkait dengan penanganan sampah di rumah. Kalau tadi kita bagaimana berpikir agar sampah itu tidak muncul atau tidak ada produk sampah. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau sampah itu sudah ada? Nah, kalau sampah itu sudah ada, kita harus melakukan berbagai upaya di sini, yaitu upayanya pemilahan dan pengolahan. Di sini terkait pemilahan dan pengolahan ini,
Yang pertama, kita harus bisa memilah sampah-sampah yang berdasarkan ini. Nah, ini pemilahan sampah. Jadi di rumah tadi sepintas sudah dijelaskan bahwa untuk supaya lebih mudah nanti kalaupun itu harus dibuang sampah itu ke TPA, kita bisa membantu petugas kebersihan yang membawa sampah itu dengan cara memilahnya, yaitu dengan memilah sampah berdasarkan ya bahan berbahaya atau beracun. Tadi sudah dijelaskan sepintas terkait dengan misalkan beling atau kaca atau paku dan lain sebagainya. Hal-hal itu bisa dipisahkan, jangan disatukan dengan sampah lainnya, karena kalau disatukan bisa saja melukai petugas sampah, petugas yang membawa sampah, ataupun nanti ketika ada di TPA-nya juga membahayakan orang-orang yang mengelola sampah di sana. Kemudian juga bisa kelompokkan ke dalam sampah yang mudah terurai. Ini sampah-sampah organik. Ini adalah sampah-sampah di dapur mungkin ya, bapak ibu yang sudah memasak, itu potongan-potongan dari bahan-bahan memasaknya, dari sayurannya itu yang tidak terpakainya itu dikelompokkan sebagai sampah yang mudah terurai. Nah, ini sampah yang mudah terurai ini bisa menimbulkan bau, sehingga oleh karena itu harus dipisahkan agar nanti ketika kita menangani, kita sudah tahu oh ini kelompok sampah organik yang penanganannya mungkin secara khusus. Begitupun juga sampah yang dapat digunakan kembali atau sampah non organik, ini juga pisahkan. Kalau disatukan nanti akan terganggu atau kesulitan nanti ketika kita menanganinya. Dan yang berikutnya kita mengelompokkan sampah yang dapat didaur ulang, ya ini contohnya misalnya kertas atau plastik, itu bisa didaur ulang. Ini tentunya mendaur ulangnya tidak bisa kita lakukan, ini harus ke pabrik besar. Hanya mungkin kita kalau punya kertas bisa dikumpulkan atau dijual ke pengepul, nanti pengepul yang akan mengirimkannya ke pabrik daur ulang sampah. Begitupun plastik. Jadi ini pemilahan sampah yang dapat kita lakukan di rumah. Kemudian ini pengolahan sampah, Bapak Ibu, bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pemadatan. Pemadatan itu adalah sederhananya kalau kita mau membuang plastik bekas gelas minuman itu disusun, jadi tidak langsung masukkan satu-satu, tapi kalau bisa disusun, dimasukkan sehingga menjadi susunan yang rapih dan juga lebih padat, tidak memakan tempat yang banyak. Kemudian juga sama seperti dus, tidak langsung dus dalam bentuk kotak langsung dimasukkan ke tempat sampah, tapi dirapihkan dulu, dibuka dulu penjepit-penjepitnya atau lem-lemnya, kemudian dirapihkan, dilipat. Nah, itu lebih menghemat tempat juga. Kemudian untuk daur ulang sampah, recycle, ini banyak juga bisa kita lakukan. Ya tadi sudah disampaikan, untuk daur ulang sampah ini bisa kita lakukan dengan langsung diteruskan ke pabrik melalui pengepul,
Atau kita juga bisa melakukannya dengan di rumah tadi menggunakan dengan sedikit teknik untuk membuat keterampilan dari barang-barang bekas itu sehingga bisa berguna untuk digunakan untuk hal yang lain. Misalkan kita punya kaleng bekas susu, nah itu bisa digunakan untuk tempat yang lain, tidak untuk tempat susu lagi, tapi bisa digunakan untuk menyimpan gula atau menyimpan garam dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan daur ulang sampah. Jadi menggunakan kembali sampah itu menjadi fungsi sebelumnya atau menggunakan kembali dengan fungsi yang lainnya. Ini yang pemadatan dan daur ulang sampah recycle ini digunakan atau untuk bahan-bahan non organik. Dan kalau di rumah ada bahan organik, maka cara penanganannya yaitu dengan cara pengomposan atau biopori juga bisa ya. Pengomposan itu adalah upaya kita bagaimana si sampah organik itu agar kembali menjadi bahan-bahan yang ramah lingkungan, bahan-bahan yang salah satunya bermanfaat untuk menjadi pupuk. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengomposan dari bahan-bahan organik yang ada di rumah. Itu tekniknya banyak, bisa Bapak Ibu dilihat di YouTube. Itu banyak video-video yang memperagakan bagaimana membuat pengomposan di rumah. Bila Bapak Ibu ada waktu, silahkan dilihat. Teknik pengomposan itu adalah salah satu upaya di tingkat rumah tangga agar sampah yang dibuang ke TPA itu lebih sedikit. Dan juga dengan cara pengomposan ini Bapak Ibu akan lebih bermanfaat untuk kalau misalkan di rumah punya kebun, itu bisa dijadikan pupuk hasil pengomposannya itu. Itu Bapak Ibu terkait upaya-upaya kita dalam pengolahan sampah di rumah. Nah, terima kasih. Mungkin itu paparan saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan saya juga masih terus dalam upaya bagaimana berusaha sekuat tenaga mengurangi sampah di level rumah tangga. Karena secara teori kita sudah tahu, saya sendiri tahu, tapi untuk bergerak ke arah sana itu yang harus terus diingatkan, itu yang harus terus dimotivasi. Itu mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga saya khususnya dan kita pada umumnya bisa tergerak untuk melaksanakan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator Pak Cecep, kami persilahkan.